Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go Mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke Mamang, kondisi market saat ini udah kembali bullish. Namun ada beberapa koin di sini yang memang masih merah. Untuk Bitcoin sekarang naik 3%, Ethereum sekitar 2%-an lebih, UNFI naik 211%, BNB udah mulai naik nih ya 2,37% setelah dipuder oleh SEX nih kayaknya. Oke, jadi di sini itu gue bakalan ngebahas seputaran koin Terra Luna dan juga Luna Classic. Di mana hanya dua koin ini aja nih ADKK yang memang turunnya wow. Ini untuk Luna Classicnya turun di 14,86%. Untuk Luna yang baru hampir 20%. Wow, kira-kira ada informasi apa nih? Sebenarnya informasi sekarang ini masih informasi yang lama ya terkait karyawannya yang memang terindikasi ya ada sebuah dugaan telah menggelapkan dana Terraform Labs. Ya mungkin begini ya menurut gue di saat hancur-hancurnya gitu kan, disitulah ada seseorang yang memang memanfaatkan dari kondisi yang sedang terdesak. Ya mungkin menurut beliau ketika memang sedang rancu seperti ini, sedang adanya kisruh gitu kan, kondisinya sedang tidak baik-baik saja, dijadikan sebuah kesempatan untuk menggelapkan dana itu tersebut. So, jadi langsung aja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh You Today, Tera, polisi Korea Selatan selidiki karyawan yang diduga mencuri Bitcoin. Wow, ini ada sebuah dugaan ya dari polisi Korea Selatan nih. Setelah runtuhnya Tera asli yang mengecewakan, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul dilaporkan meluncurkan penyelidikan terhadap karyawan Terraform Lab yang diduga menggelapkan Bitcoin. Dana perusahaan Luna dan Terra menurut situs berita Korea. Nah, kan jadi di sini itu sedang diadakan penyelidikan. Sebenarnya penyelidikan ini sudah berlangsung cukup lumayan lama ya. Tetapi sampai saat ini belum ada titik temunya ya, belum ada kejelasannya seperti apa nih. Yang jelas sekarang itu dia masih dalam tahap penyelidikan dari polisian Korea Selatan. Jadi hati-hati nih buat karyawan Terraform Lab ya. Nah, di sini juga ada sebuah akun Twitter nih dari WU Blockchain ya. Di sini South Korea Police are currently investigating Terraform Lab employee who allegedly ya apa sih ya pokoknya seperti itulah intinya sedang diadakan penyelidikan dari pihak kepolisian Korea Selatan. Dan di sini terdapat laporan bahwa polisi memperoleh informasi pada bulan sebelumnya bahwa seseorang yang diyakini sebagai karyawan TFL atau Terraform Lab dicurigai menggelapkan dana perusahaan. Sehingga mereka meminta agar dana tersebut dibekukan melalui pertukaran mata uang virtual dan kemudian memulai penyelidikan. Nah, jadi di sini itu ya dilaporkan nih bahwa polisi memperoleh sebuah informasi di bulan sebelumnya. Karena ada salah seorang yang memang diyakini sebagai karyawan dari TFL atau Terraform Lab yang memang sedang dicurigai telah menggelapkan dana perusahaan. Dan di sini terjadilah ya sebuah pembekuan melalui pertukaran mata uang virtual supaya mungkin tidak dapat menariknya dulu gitu kan, tidak ada transaksi untuk berjalannya sebuah penyelidikan. Dan setelah the paging Terra USD pada bulan Mei, ekosistem Terra meledak. Luna asli benar-benar kehilangan semua nilainya setelah penurunan harga yang dramatis yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar dari CEO Binance yang bernama Cheng Peng Zhao. Dia pun telah mengungkapkan bahwa perusahaan kehilangan sekitar 1,6 miliar dolar pada investasi Luna di puncak. Wow. Nah, di sini juga setelah the paging ya Terra USD pada bulan Mei, ekosistem Terra meledak. Meledak bukan berarti ngepam ya. Di sini tuh meledak runtuh ya. Ini kebalikannya dari perkataan-perkataan istilah investor kripto ya, di mana orang-orang kripto itu ya, investor-investor kripto itu menyatakan ketika memang wow meledak nih gitu. Nah, meledak cuan, tapi ini sebaliknya, meledak alias runtuh. Bahkan di sini pun
CEO Binance yang bernama Cheng Pengzhao telah mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan sekitar 1,6 miliar pada investasi Luna saat benar-benar harganya di atas. Waduh, 1,6 miliar dolar ini nggak kebayang ya. Ya Allah, ini bisa stres kalau gua sih ya. Luna 2.0 berkinerja buruk. Blockchain Terra baru yang ditayangkan lebih dari seminggu yang lalu sudah jauh dari harapan. Terra 2.0 ditayangkan pada tanggal 28 Mei. Sebagian besar dari rencana kebangkitan Terra yaitu CEO founder Terra yang bernama Do Kwon yang disetujui oleh komunitas setelah kehancurannya. Blockchain Terra asli ditinggalkan dan diganti namanya menjadi Terra Classic. Aduh. Nah, ini lagi-lagi ya, pada saat tanggal 28 Mei itu dilakukanlah peluncuran Terra Luna yang baru ya. Di saat itu langsung ngepam sampai $19 harga koin Luna yang baru. Sehingga untuk Luna klasiknya diabaikan oleh Do Kwon. Karena sampai saat ini pun untuk Luna klasik menurut gua itu masih dikesampingkan dulu oleh Do Kwon atau CEO founder Terra Luna. Bahkan di sini untuk UST-nya pun masih dikesampingkan ya. Jadi untuk Do Kwon ini sedang fokus terhadap lunanya yang baru supaya tidak terlalu hancur. Tetapi menurut gua ya melihat dari sisi investor itu kayaknya dari segi kepercayaannya udah berkurang terhadap koin Terra Luna. Tapi entah ya, entah apa karena ini adanya faktor dari market yang memang sedang bearish ya, makanya koin Luna ini tidak bisa naik lah gitu ya karena market sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin karena memang betul para investor ini sudah tidak percaya dengan Terra Luna. Seperti yang ditakuti oleh banyak orang, Luna 2.0 memulai dengan awal yang sulit. Kehilangan hampir 70% nilainya dalam 24 jam pertama. Harga koin Luna telah mengalami stagnasi sejak saat itu. Menurut data Coin Market Cap, Luna diperdagangkan pada $4,29 pada saat publikasi, turun 15,55% dalam 24 jam terakhir sebelum stablecoin Terra USD atau UST kehilangan keseimbangan dolarnya pada tanggal 6 Mei. Luna lama berpindah tangan dengan harga sekitar $86. Nah, jadi di sini pun Coin Market Cap mendeteksi adanya sebuah keruntuhan harga dari koin Terra Luna yang baru, bahkan itu hampir 70% ya katanya. Dan dalam 24 jam pertama, wih geblek nih, dalam 24 jam aja nih runtuhnya 70%. Dan itu di hari pertama ya. Ini bukan setelah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya. Ini baru hari pertama aja nih udah hampir 70%-an turunnya. Bahkan di sini untuk koin Terra Luna yang baru diperdagangkan open tradingnya di harga $4,29 pada saat publikasi. Dan itu langsung turun katanya nih 15,55% dalam 24 jam terakhir. Dan itu sebelum stablecoin UST kehilangan keseimbangan dolarnya pada tanggal 6 Mei. Dan untuk Luna yang lama yang sekarang menjadi Luna klasik ternyata telah berpindah tangan dengan harga sekitar $86. Waduh, ini bagaimana nih kira-kira ya dengan koin Terra Luna nih? Ternyata di sini ada sebuah indikasi intinya ya. Jadi ada indikasi dari pihak kepolisian yang mungkin menerima sebuah informasi atau laporan dari orang-orang sekitar bahwa adanya seorang karyawan yang telah diduga mencuri Bitcoin. Waduh, waduh, waduh. Oke, Mamang, mungkin itu aja informasi seputaran koin Terra Luna di mana kondisi sedang tidak baik-baik saja. Namun ternyata ada sebuah indikasi dari seorang karyawan yang diduga mencuri Bitcoin. Wow, ini karyawan ya. Mencari kesempatan di dalam kesempitan nih. Mungkin menurut dia itu tidak akan ketahuan. Ternyata ya sebau-baunya bangke pasti kecium juga. Mau dikubur sedalam apapun pasti kecium juga. Apalagi ini menyangkut dengan dana-dana perusahaan. Oke Mamang, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.